Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Fatimah Nur Fadila dari kelas 11 Biomistik 1. Hari ini kita akan mempelajari tentang sel hewan dan sel tumbuhan, membahas tentang peran dan fungsinya dari bagian-bagian selnya dan membahas tentang perbedaan dan persamaan antara keduanya. Nah, sebelum itu, apa sih itu sel? Sel adalah unit dasar kehidupan yang menyusun semua makhluk hidup. Setiap organisme, baik itu hewan, tumbuhan, bakteri, dan manusia, terdiri dari sel-sel yang berperan dalam menjalankan semua proses kehidupan. Sel juga merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari organisme, yang berarti setiap fungsi biologis pada makhluk hidup terjadi di dalam sel. Secara umum, sel memiliki 3 komponen utama. Yang pertama ada membran sel. Membran sel ini adalah lapisan yang memperkuat atau membungkus dan melindungi bagian selnya. Nah, yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat reaksi metabolisme, menjaga struktur sel, membantu transport zat, melindungi organel, dan menyimpan zat dalam sel. Yang ketiga, ada nukleus atau inti sel. Nukleus sering disebut sebagai pusat kendali sel karena perannya dalam mengatur pertumbuhan, reproduksi, dan fungsi sel. Nah, sel ini dibagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama ada sel prokaryotik, sel yang tidak memiliki nukleus sejati. Contohnya seperti sel bakteri. Yang kedua ada sel eukaryotik, sel yang memiliki nukleus yang dilapisi membran. Misalnya sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sel bekerja secara kolektif untuk membantu jaringan, organ, dan sistem organ yang kemudian membentuk organisme yang lebih kompleks. Jadi, sel adalah dasar kehidupan yang memungkinkan makhluk hidup tumbuh, berkembang, bereproduksi, dan berfungsi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur sel hewan. Sel hewan memiliki beberapa komponen utama yang mendukung fungsi kehidupannya. Yang pertama ada membran sel. Membran sel mengatur keluar masuknya zat, menjaga keseimbangan, dan melindungi sel dari lingkungan luar. Yang kedua ada nukleus atau inti sel. Inti sel mengandung materi genetik DNA dan berperan sebagai pusat pengendali aktivitas sel, termasuk pertumbuhan dan reproduksi. Yang ketiga ada mitokondria. Mitokondria adalah pusat energi sel, menghasilkan ATP yang merupakan sumber energi bagi sel. Nah, yang keempat ada ribosom. Ribosom bertanggung jawab dalam sintesis protein yang dibutuhkan oleh sel untuk melakukan berbagai fungsi biologis. Lalu yang kelima ada retikulum endoplasma yang disingkat RE. Untuk RE kasarnya dilengkapi ribosom, berfungsi untuk produksi protein. Untuk RE halusnya berfungsi dalam sintesis lipid dan detoksifikasi. Yang keenam ada badan Golgi. Badan Golgi bertugas memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein serta lipid yang akan diekskresikan. Lalu yang ketujuh ada sentrosom. Sentrosom ini fungsinya mengorganisir mikrotubulus dan membentuk spindle saat pembelahan sel. Yang kedelapan ada lisosom. Lisosom ini fungsinya mendegradasi bahan-bahan tidak diperlukan dan membersihkan sisa-sisa sel. Lalu yang kesembilan ada badan mikro. Badan mikro ini fungsinya menguraikan zat beracun dan menyimpan produk metabolik. Lalu yang ke-10 ada sitoplasma. Sitoplasma ini menyediakan medium untuk reaksi biokimia dan mendukung organel sel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan memiliki beberapa struktur unik yang tidak dimiliki sel hewan. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel memberi kekuatan
dan bentuk pada sel tumbuhan serta melindunginya dari kerusakan. Lalu yang kedua ada plastida atau kloroplas. Plastida atau kloroplas ini mengandung klorofil yang penting dalam proses fotosintesis, yaitu proses di mana tumbuhan menghasilkan makanan dan oksigen. Lalu yang ketiga ada vakuola. Vakuola adalah kantong besar berisi cairan yang membantu menjaga tekanan dalam sel tumbuhan, serta menyimpan nutrisi dan sisa metabolisme. Lalu yang keempat ada diktiosom. Diktiosom berfungsi untuk memodifikasi protein, mengemas protein dan lipid, mengeluarkan zat keluar sel. Nah, sel tumbuhan juga memiliki membran sel, nukleus atau inti sel, sitoplasma, mitokondria, ribosom, RE kasar dan halus, dan badan Golgi dengan fungsi serupa seperti pada sel hewan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang perbedaan dan persamaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, untuk yang pertama, kedua jenis sel memiliki membran sel untuk mengatur pertukaran zat dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, baik sel hewan maupun sel tumbuhan memiliki nukleus yang berfungsi sebagai pusat kendali aktivitas seluler. Yang ketiga, keduanya memiliki mitokondria sebagai sumber energi sel. Untuk yang keempat, keduanya memerlukan ribosom untuk sintesis protein. Nah, untuk perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan itu, sel hewan tidak memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola besar. Lalu sel tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplas untuk fotosintesis, dan vakuola besar. Lalu kesimpulannya, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki struktur dasar yang sama seperti membran sel, nukleus, dan mitokondria. Namun, sel tumbuhan memiliki struktur khusus seperti dinding sel, kloroplas, dan vakuola yang mendukung fungsi uniknya seperti fotosintesis. Sementara itu, sel hewan lebih fleksibel karena tidak memiliki dinding sel dan berfungsi untuk berbagai jenis gerakan serta aktivitas. Nah, cukup sekian dari pembelajaran tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Terima kasih telah menonton video ini dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.